Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan menceritakan alur cerita manhwa tentang ketika para dewa ingin mencari penerusnya. Ia memindahkan manusia masuk ke dalam dunia game. Bagi manusia terakhir yang dapat bertahan hidup, ia akan menjadi penerus para dewa. Nah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Menurut standarku, manusia bisa dibagi menjadi 3 jenis: pahlawan, orang biasa, dan penjahat. Tetapi tidak semua pahlawan itu orang hebat, dan tidak semua orang biasa itu orang normal. Karena itu, kita juga tidak bisa mengatakan seorang itu jahat hanya karena dia adalah penjahat. Walaupun tentu saja, di dunia ini ada juga beberapa hal yang sesuai dengan apa yang terlihat. Kalau begitu, aku termasuk yang mana? Tidak perlu diragukan sedikit pun. Tentu saja, aku adalah penjahat. Di awal cerita, beberapa orang tengah merasakan kebingungan karena tiba-tiba saja ia telah dipindahkan ke suatu tempat yang ia tidak ketahui. Saat semuanya merasa kebingungan dan panik, salah seorang yang bernama Chang Seok Kim mencoba menenangkan situasinya dan mengajak yang lainnya berpikir dengan kepala dingin. Akan tetapi, orang yang bernama Pil Sop Sin justru marah-marah kepada Chang Seok Kim dan menuduhnya sebagai seorang penculik. Seketika saja, Chang Seok Kim menenangkannya dengan menyerang perut Pil Sop Sin dengan lututnya. Chang Seok Kim mencoba kembali untuk mengajaknya berbicara. Akan tetapi, Pil Sop Sin sangat keras kepala dan masih tak mempercayai perkataan Chang Seok Kim. Kemudian, tiba-tiba saja seorang pria muda memperkenalkan dirinya. Pria tersebut adalah Sung Honyo. Ia adalah orang yang akan menjadi MC kita kali ini. MC kita kali ini tidak seperti MC pada umumnya. Ia justru berbanding terbalik dari MC pada umumnya. Kalau teman-teman suka dengan alur cerita yang MC-nya seorang villain, admin sangat merekomendasikan alur cerita ini, di mana MC-nya justru sangat suka melakukan kejahatan. Baik teman-teman, kita kembali ke alur ceritanya. Wanita di samping Sung Honyo adalah Minayo. Saat mereka telah selesai memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja sebuah layar kuis muncul dengan bertuliskan bahwa kuis perkenalan diri telah selesai. Saat semuanya menjadi semakin kebingungan, Chang Seok Kim mencoba mengajak semuanya membicarakan situasi yang tengah ia hadapi. Mendengar perkataan itu, Pil Sop Sin justru kesal dengannya yang menjadi sok pemimpin. Seketika saja Sung Honyo berkata kepada Pil Sop Sin, "Lebih baik kau diam saja." Sung Honyo kemudian menunjuk sebuah pintu yang sudah rusak. Dari balik pintu tersebut, tiba-tiba saja muncul mayat hidup yang masuk ke ruangan tersebut. Seketika saja layar kuis muncul yang bertuliskan bahwa jika ia ingin menyelesaikan misi tersebut, ia harus menyelesaikan salah satu dari 3 syarat pencapaiannya. Yang diantaranya, yang pertama adalah ia dapat bertahan hidup selama 1 hari di dalam gedung atau ia tersisa sendiri. Yang kedua, ia dapat selesai jika ia membunuh semua orang yang tengah dirasuki roh jahat. Yang ketiga, ia dapat selesai apabila berhasil melarikan diri dengan menemukan jalan keluar yang mungkin ada atau tidak ada. Saat semuanya merasa panik karena mayat hidup itu telah masuk, Chang Seok Kim justru memukul wajahnya dengan sekuat tenaga. Akibat dari pukulannya tersebut, mayat hidup itu terpukul mundur dan hampir terjatuh. Chang Seok Kim yang melihat mayat hidup itu hampir terjatuh, ia menyadari bahwa makhluk itu lemah. Ia kemudian berkata kepada yang lainnya, "Semuanya, ambil apapun yang ada. Dia cuma seorang diri. Kalau kita berempat menyerang, kita bisa membunuhnya." Kemudian, di tempat lain, para dewa yang tengah bertugas di bagian quest tutorial merasa heran dan tertarik kepada mereka. Bagaimana tidak, Pil Sop Sin ternyata adalah orang yang pertama kali bangun di antara mereka berempat. Ia juga telah mengetahui sebagian besar sistem yang ada. Akan tetapi, ia justru berpura-pura pingsan seperti yang lainnya. Walaupun ia mengetahui tentang sistem seperti layar status dan skill, ia tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Ia adalah orang yang sangat cerdik. Kemudian yang mengejutkan, Chang Seok Kim telah memiliki skill tingkat B sejak awal. Di mana orang yang sejak awal memiliki skill tingkat B sangatlah langka. Mereka berempat memiliki skill yang berbeda-beda. Di mana Chang Seok Kim memiliki skill kepemimpinan tingkat B dan bela diri kelas paling rendah. Pil Sop Sin memiliki skill mengancam tingkat B. Minayo memiliki skill pedang kelas paling rendah. Dan yang terakhir, Sung Honyo memiliki skill konsentrasi tingkat C. Berkat skill dari Chang Seok Kim, ia dapat memberikan keberanian ke yang lainnya untuk melawan mayat hidup tersebut. Saat para dewa telah menebak yang akan terjadi, ia justru terkejut melihat kejadian di tempat tutorial.
Sung Hunyo secara tiba-tiba menusuk leher Chang Seok Kim dari belakang sembari berkata, "Maafkan saya. Setelah dipikir-pikir, hanya ini cara agar saya bisa bertahan hidup." Minayo yang sedang ketakutan melihat kejadian tersebut, ia juga langsung dibunuh oleh Sung Hunyo. Dan yang terakhir, ia juga membunuh Pil Sop Sin tanpa ragu. Kemudian setelah Sung Hun membunuh mereka bertiga, ia kemudian telah menyelesaikan quest tutorial bertahan hidup. Sung Hun yang telah membunuh mereka tanpa ada rasa penyesalan telah terpilih sebagai pemain dalam The Mission. Game luar biasa untuk memilih penerus dewa berikutnya. Setelah itu, Sung Hun kemudian dipindahkan ke tempat ruang permulaan. Di sana ia bertemu dengan Jerry yang akan menjadi supporter Sung Hun. Jerry kemudian menjelaskan bahwa dunia yang ia tempati sekarang adalah The Mission, sebuah panggung besar yang dibuat oleh para dewa untuk memilih penerus mereka. Semakin lama seseorang bertahan hidup di dunia The Mission, maka peluang terpilih menjadi penerus dewa lebih tinggi. Jerry kemudian melanjutkan kembali penjelasannya bahwa di dunia ini mirip dengan dunia game. Hanya saja, perbedaannya dengan game adalah kematian benar-benar ada. Dan cara untuk dapat keluar dari dunia ini adalah mati atau menjadi dewa. Di dunia ini juga orang-orang akan memilih dua nyawa. Jadi jika seseorang mati, ia akan bangkit lagi dan masih memiliki satu nyawa. Mendengar perkataan itu, Sung Hun langsung mengingat orang yang telah ia bunuh. Yang artinya mereka masih bisa hidup kembali untuk membalaskan dendam. Sung Hun kemudian meminta kepada Jerry untuk menyembuhkan tangannya. Dan dalam sekejap, Jerry pun langsung menyembuhkan tangan Sung Hun. Jerry juga merasa penasaran siapa sebenarnya Sung Hun, orang yang menyelesaikan quest tutorial dengan cepat dan mendapatkan titel pengkhianat. Ia kemudian menjelaskan kepada Sung Hun bahwa sebelum bersiap-siap untuk pertarungan sebenarnya, Sung Hun dapat memeriksa inventorinya untuk menemukan hadiah dari quest tutorial, yang dimana Sung Hun dapat menggunakannya untuk membeli item dan skill yang akan digunakan dalam pertarungan. Setelah 3 jam berlalu, Sung Hun masih berpikir item dan skill apa yang harus ia beli. Jerry kemudian terkejut melihat Sung Hun yang tidak ragu untuk membeli inventory mahal. Sung Hun telah membeli pedang kelas paling rendah, membeli 3 jurus pedang, dan membeli inventory kelas rendah. Kemudian, Jerry yang melihat Sung Hun membeli bahan makanan dan peralatan berkemah berkata dalam hatinya, anak ini benar-benar tahu apa yang penting untuk jangka panjang. Dan juga, daripada skill yang canggih, dia memilih buku sihir Sok, pilihan bagus untuk The Mission, di mana bertahan hidup itu penting. Setelah beberapa jam berlalu, Sung Hun telah selesai membeli item dan skill yang akan digunakan. Jerry yang melihat Sung Hun telah siap, ia kemudian menyuruh Sung Hun untuk membunuh seekor anjing. Tentu saja, Sung Hun yang mendengarnya langsung terkejut dan merasa ragu. Jerry kemudian mengelus anjing tersebut sembari berkata, "Jika Anda membunuh anjing ini, maka pertarungan sebenarnya akan berakhir dan Anda bisa beristirahat. Tentu saja, anjingnya tidak akan memberontak. Toh, bukannya Anda sudah pernah melakukannya?" Mendengar perkataan itu, Sung Hun langsung mantapkan hatinya dan menebas anjing tersebut. Saat Jerry menyuruh Sung Hun beristirahat, seketika saja Sung Hun langsung merasa mual akibat menebas anjing tadi. Jerry yang melihatnya, ia mengira bahwa Sung Hun akan meminta agar dia dibaskan karena hal itu tidak semudah yang ia kira. Akan tetapi, Sung Hun yang merangkak dan memegang kaki Jerry justru meminta 1 ekor lagi. Jerry yang mendengarnya langsung merinding. Sung Hun yang masih belum terbiasa dalam hal membunuh, ia menjadikan kesempatan kali ini untuk melatih skillnya sebelum pergi ke dunia The Mission. Sung Hun telah membunuh lebih dari 100 ekor anjing, kuda, sapi, dan hewan besar lainnya. Ia juga membunuh goblin, lizardman, dan orc. Setelah Sung Hun terbiasa, bersamaan dengan saran terakhir dari Jerry, The Mission dimulai. Sung Hun kemudian dipindahkan ke dunia The Mission. Kemudian di dunia The Mission, orang-orang yang telah dipindahkan merasakan ketakutan dan pikirannya sangat kacau. Berbeda dengan Sung Hun, ia justru tetap tenang dan mencoba mencari supporter semacam Jerry di sana. Setelah menemukannya, ia langsung diberitahukan bahwa pemain tidak dapat keluar dari kota dan harus menyelesaikan quest yang diberikan oleh pos misi. Bagi pemula seperti Sung Hun, ia diberikan pilihan quest membasmi hama atau membasmi tikus. Sung Hun yang ingin menaikkan level dan statusnya dengan cepat, ia langsung memilih untuk membasmi tikus. Saat ia akan dipindahkan, ia berkata,
Kalau cuma tikus sih, aku pasti bisa menangkapnya dengan cepat. Akan tetapi, sesampainya di sana, ia justru baru menyadari bahwa membasmi tikus sangatlah susah. Karena memiliki badan yang kecil dan sangat cepat. Jangankan 5 ekor, 1 ekor pun tak dapat dibunuh oleh Sung Hon. Ia juga tidak diberitahukan cara untuk menghentikan quest tersebut. Yang artinya, ia tidak akan bisa keluar sebelum ia menyelesaikan quest tersebut. Setelah beberapa saat, Sung Hon mengeluarkan roti dari inventorinya dan memakannya. Tiba-tiba saja, ia memiliki ide untuk membasmi tikus. Ia memberikan racun kelas paling rendah di roti miliknya, yang kemudian ia berikan ke tikus-tikus tersebut. Seketika saja, ia langsung membunuh semua tikus tersebut. Saat ia kembali, ia menjadi pusat perhatian akibat penjaga pos misi tersebut mengatakan dengan keras bahwa ia telah menyelesaikan questnya. Kemudian seorang pemuda yang ditemani seorang wanita meminta informasi tentang quest tersebut kepada Sung Hon. Awalnya, Sung Hon ingin mengabaikannya. Akan tetapi, ia berubah pikiran dan menanyakan titel orang tersebut. Pria tersebut langsung menjawab, "Titel saya, penyintas yang pemberani." Mendengar perkataan itu, ia merasa bahwa pria itu dapat dipercaya. Dan karena titel yang dimiliki Sung Hon adalah pengkhianat, ia mencoba memberikan kesan yang baik kepada mereka. Sung Hon memberikan saran kepada pria itu, jika tidak memiliki persiapan yang cukup, ia menyarankan agar tidak mengambil kuis menangkap tikus. Orang-orang sekitar yang mendengarnya justru tidak mempercayai perkataan Sung Hon dan menganggap kalau Sung Hon hanya ingin menyelesaikan kuis yang mudah sendirian. Orang-orang tersebut justru mengambil kuis membasmi tikus. Sung Hon yang melihatnya, ia hanya tersenyum dan menganggap mereka orang-orang yang sangat bodoh. Berbeda dengan pria tadi, ia tetap mendengarkan perkataan Sung Hon dan mengambil kuis pembasmi hama. Kemudian Sung Hon selanjutnya meminta kuis memburu serigala. Saat hendak dipindahkan, pria tadi mencoba mengajak Sung Hon untuk bermain bersama. Tentu saja, Sung Hon menolak dan berkata, "Saya akan berburu sendiri." Saat dia telah berpindah tempat, seperti biasa, ia memasang jebakan dan memberikan racun ke pisau miliknya. Setelah semuanya selesai, serigala tersebut pun datang dan ingin menyerang Sung Hon. Seketika saja, kaki serigala tersebut terkena jebakan Sung Hon, dan dengan cepat, Sung Hon langsung menyerangnya dengan pedangnya. Akan tetapi, walaupun terluka, serigala tetaplah serigala. Serigala tersebut langsung menghindar dengan melompat ke atas. Sung Hon menyerangnya kembali dengan sihir listrik miliknya. Dan saat Sung Hon menusuk lehernya, tiba-tiba saja serigala lainnya langsung menggigit bahu Sung Hon. Saat Sung Hon tak dapat mencabut pedang miliknya, ia langsung menjatuhkan dirinya dan menimpa serigala tersebut. Ia juga langsung menusuk mata serigala tersebut dengan pisau yang telah diberi racun. Setelah beberapa saat, berdasarkan pengalamannya menangkap tikus, ia menggabungkan skill, racun, dan perangkap untuk menciptakan sinergi. Dan hasilnya, Sung Hon dapat membunuh 30 ekor serigala sendirian. Dari quest yang telah ia selesaikan, ia mendapatkan hadiah 7.000 guil, serta skill dan levelnya telah meningkat. Kemudian setelah Sung Hon menyelesaikan quest, ia menuju ke sebuah restoran. Saat ia sampai di sana, ia ditahan oleh pria bertubuh besar. Pria tersebut menyuruh Sung Hon memperlihatkan uangnya terlebih dahulu sebelum masuk. Seketika saja, Sung Hon memperlihatkan uangnya yang senilai 70.000 guil. Ia pun dipersilahkan masuk dan dijamu dengan baik. Sung Hon yang sedang menunggu makanan sambil mengecek status dan level miliknya, secara kebetulan ia bertemu kembali dengan orang yang meminta saran tentang menyelesaikan quest. Pria tersebut menanyakan nama Sung Hon serta memperkenalkan dirinya. Pria tersebut adalah Yong Ki Lee dan pacarnya adalah Hina Park. Yong Ki Lee berterima kasih kepada Sung Hon atas saran yang telah diberikan. Mendengar perkataan itu, Sung Hon merasa tidak tahu apa-apa, karena ia hanya fokus ke pos misi dan quest itu sendiri. Yong Ki Lee yang melihatnya, ia langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menawarkan transaksi dengan Sung Hon. Transaksi tersebut adalah, ia akan memberitahukan informasi yang ia miliki, sebagai gantinya Sung Hon mentraktir Yong Ki Lee dengan makanan. Sung Hon yang mendengarnya, ia langsung menyetujuinya dengan membelikannya makanan seharga 100 guil. Yang ada di pikiran Sung Hon bukanlah hal buruk juga, jika ia bisa mendapatkan informasi hanya dengan duduk dan membelikan makanan seharga beberapa puluh guil. Kemudian Yong Ki Lee pun memberikan informasi yang ia miliki. Yang pertama, saat ia telah menyelesaikan misi pemberantasan hama, terjadi kerusuhan di seluruh kota. Semua orang yang tiba-tiba datang ke dunia yang aneh ini
tentu saja mereka tidak mungkin baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, para tentara muncul dan membereskan kerusuhan itu. Orang-orang yang masih melawan dibawa oleh para tentara ke suatu tempat. Ada juga beberapa orang yang mati dan berakhir begitu saja. Tapi semua yang mati, semuanya bangkit lagi dan menjadi kacau. Informasi kedua, ada hukuman kematian beberapa menit setelahnya. Orang-orang yang telah bangkit kembali mengatakan kalau semua kemampuan mereka berkurang 3. Yongkili juga memberikan informasi geografi di sekitar alun-alun. Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa pos misi, toko alat tulis, restoran, penginapan, toko kelontong sampai tempat yang disebut kuil pekerjaan. Informasi terakhir, berkat Sunghon, Yongkili memilih untuk memberantas sama. Sedangkan sebagian besar dari orang-orang yang memilih menangkap tikus tidak kembali. Mendengar perkataan itu, Sunghon hanya tertawa dalam hatinya. Tentu saja, alasan mengapa menangkap tikus itu susah bukan karena tikusnya kuat, tapi memang dari awal sulit untuk ditangkap. Sunghon pun pasti kelelahan andaikan dia tidak membawa bahan makanan yang cukup. Sunghon yang merasa mendapatkan banyak informasi, ia menawari Yongkili jika ia dapat memberikan informasi tiap harinya, maka Sunghon akan memberikan uang makan tiap hari untuk mereka. Mendengar perkataan itu, Yongkili merasa sangat senang dan menerima tawaran Sunghon. Setelah Sunghon keluar dari tempat tersebut, beberapa orang telah mengemis memohon diberikan beberapa guil untuk makan. Akan tetapi, Sunghon hanya mengabaikannya. Saat Sunghon hendak pergi, salah seorang pengemis menabrak bahu Sunghon dan berpura-pura berteriak kesakitan. Sunghon hanya berpikiran di dalam hatinya. Orang biasa atau orang baik pasti akan merasa bersalah dan meminta maaf karena pandangan dan tekanan dari orang lain. Dan aku yang dulu menyembunyikan sifat jahatku dengan berpura-pura baik dan menundukkan kepala. Tapi sebenarnya, dari awal aku bahkan tidak memiliki perasaan baik. Hanya saja, aku hidup begitu untuk menutupi jati diriku. Saat pengemis itu masih berteriak ke Sunghon kalau ia telah ditabrak, Sunghon justru memperlihatkan wajah sinisnya sembari berkata, "Kalau kau lapar, gerakkan tubuhmu dan jangan naikkan nada bicaramu kalau kau tak mau mati." Seketika saja, pengemis tersebut langsung ketakutan. Keesokan harinya, Sunghon menuju ke kuil pekerjaan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Philip atau NPC yang bertugas untuk membantu para pemain. Sunghon kemudian menanyakan perbedaan tentang pekerjaan yang telah ia dapatkan secara otomatis dengan pekerjaan yang didapatkan di kuil pekerjaan. Mendengar perkataan itu, Philip langsung terkejut. Sunghon telah mendapatkan 3 pekerjaan dalam 2 hari, dan pakaian yang ia gunakan cukup mewah. Philip pun menjelaskan kepada Sunghon bahwa pekerjaan sementara dapat berubah-ubah, sesuai senjata yang sering ia gunakan. Sedangkan pekerjaan yang didapatkan di kuil pekerjaan bersifat permanen, dan dapat menjadi evolusi keunikan dari para pemain. Philip kemudian memperlihatkan daftar pekerjaan sesuai dengan pengalaman Sunghon. Untuk mendapatkan pekerjaan permanen, dibutuhkan biaya sebesar 50.000 guil. Sunghon yang melihat daftar pekerjaan, ia mencari pekerjaan yang tidak memiliki batas kemampuan. Dan setelah mempertimbangkan dengan baik, yang tersisa hanyalah pendekar pedang dan pencuri budiman. Akan tetapi, yang terakhir yang ia pilih adalah pendekar pedang. Dengan pertimbangan, ia tidak suka jika tidak dapat lagi menggunakan cara pengecut atau kotor jika memilih pencuri budiman. Setelah selesai memilih, Philip menanyakan kepada Sunghon apakah ia punya uang atau tidak. Seketika saja, Sunghon langsung memberikannya uang sebanyak 50.000 guil. Philip yang melihatnya langsung terkejut. Kebanyakan orang yang kelaparan karena mereka bahkan tidak memiliki 10 guil. Akan tetapi, Sunghon telah mengumpulkan 50.000 guil dalam waktu 2 hari. Seketika saja, ia langsung diberikan pekerjaan permanen menjadi pendekar pedang. Dan skill yang ia miliki langsung bertambah dan meningkat. Setelah ia keluar dari kuil pekerjaan, ia yang penasaran dengan skill yang ia dapatkan langsung bergegas menuju ke pos misi. Saat masih di perjalanan, Sunghon merasa bahwa 2 orang sedang memperhatikannya. Kedua orang tersebut memiliki peralatan dan keahlian. Tiba-tiba saja, wanita yang memperhatikan Sunghon digoda oleh beberapa orang preman. Wanita tersebut memberikan peringatan, jika mereka tidak melepaskannya, ia akan memotong lengannya. Mendengar perkataan wanita tersebut, preman tersebut langsung merasa kesal, sembari berkata, "Kau pikir kau siapa? Apa kau masih waras?" Seketika saja, wanita tersebut langsung menebas lengan preman tersebut. Para preman tersebut langsung berlari ketakutan melihat aura dari wanita tersebut. Saat semua preman tersebut telah pergi,
Ia langsung menatap Sunghun. Akan tetapi, Sunghun tetap tenang dan tak merasa takut sama sekali. Sunghun kemudian dihampiri oleh seorang pria yang telah memperhatikannya tadi. Pria tersebut tertawa sembari berkata, "Kalau kulihat sepertinya kau cukup pintar. Melihat dari pakaian dan pedang itu, berarti kau melakukan sesuatu yang spesial di kuis tutorial. Apalagi kau baru saja keluar dari kuil pekerjaan, berarti kau sudah memiliki pekerjaan." Orang tersebut kemudian memberitahukan titelnya bahwa ia seorang pemimpin dan menanyakan titel Sunghun. Sunghun yang tidak ingin jika orang lain mengetahui bahwa titelnya seorang pengkhianat, ia pun berbohong bahwa ia hanyalah penyintas yang pemberani. Mendengar perkataan itu, pria tersebut memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Mu Han Kang. Ia kemudian mengajak Sunghun untuk bergabung dalam kelompoknya. Jika ia bergabung, ia akan mendapatkan rekan dan mendapatkan perlindungan yang kuat, karena Mu Han Kang telah memiliki tenaga di angka 50. Mendengar perkataan itu, Sunghun langsung terkejut. Sunghun yang telah mendapatkan bonus dari pekerjaan hanya memiliki tenaga di bawah angka 20. Ia merasa bahwa game ini sangat tidak adil. Sunghun kemudian menolak ajakan tersebut dan bergegas menuju ke pos misi untuk menaikkan levelnya. Sesampainya di sana, ia mencari misi yang lebih sulit dari sebelumnya agar mendapatkan bonus yang lebih banyak. Saat Sunghun hendak memilih quest, secara tak sengaja ia dengan wanita yang memperhatikannya tadi memilih quest yang sama. Wanita tersebut adalah Rinami. Ia langsung mengambil quest tersebut dan pindah ke lokasi quest meninggalkan Sunghun. Sunghun yang melihatnya, ia langsung mengambil misi tersebut dan pindah ke lokasi misi. Setidaknya di sana Sunghun langsung memasang perangkap untuk para orc. Akan tetapi, orc tidaklah bodoh. Ia justru merasakan curiga mengapa ada sebuah makanan di tengah hutan. Sunghun yang tidak ingin membuang-buang waktu, ia langsung menyerang orc tersebut dengan sihirnya. Saat Sunghun mencoba menusuknya, orc yang satunya langsung memukul Sunghun. Sunghun yang merasa terdesak baru menyadari bahwa orc yang dibuat Jerry di permulaan berbeda dengan orc yang sebenarnya. Orc yang ia lawan sekarang justru lebih kuat, dan teknik yang telah ia latih tidak mempan untuk melawan para orc tersebut. Part 1 selesai. Sekian dan terima kasih.